Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah hambatan listrik penghantar. Seperti apa hambatan listrik penghantar? Mari kita simak bersama-sama. Hambatan listrik penghantar. Berikut ini adalah ilustrasi mobil melaju di jalan raya. Laju mobil di jalan raya dipengaruhi beberapa faktor, antara lain jenis permukaan jalan, panjang jalan, dan lebar jalan. Penghantar dalam rangkaian dapat dianalogikan dengan jalan raya di atas. Hambatan listrik penghantar dipengaruhi oleh hambatan jenis penghantar, panjang penghantar, dan luas penampang penghantar. Berikut ini adalah rangkaian yang terdiri dari baterai, lampu, dan penghantar. Hambatan listrik penghantar dipengaruhi oleh jenis bahan penghantar, panjang penghantar, dan luas penampang penghantar. Apabila dinyatakan dalam persamaan, maka hambatan listrik penghantar R sama dengan hambatan jenis ρ dikalikan dengan panjang penghantar L dibagi dengan luas penampang penghantar A. Dengan R adalah hambatan listrik penghantar, ρ adalah hambatan jenis penghantar, L adalah panjang penghantar, dan A adalah luas penampang penghantar. Bila penampang penghantar berupa lingkaran berjari-jari R atau berdiameter D, persamaan di atas menjadi R sama dengan ρ L per pi R kuadrat, atau R sama dengan 4ρ L per pi D kuadrat. Hambatan jenis penghantar bergantung pada suhunya. Semakin tinggi suhunya, semakin tinggi hambatan jenis penghantar, dan semakin tinggi pula hambatan penghantar tersebut. Pengaruh suhu terhadap hambatan penghantar dapat dituliskan sebagai berikut. RT sama dengan R0 dikalikan dengan 1 ditambah alfa delta T. Dengan RT adalah hambatan penghantar pada suhu T, R0 hambatan penghantar pada suhu T0, alfa adalah koefisien suhu hambatan jenis, dan delta T adalah selisih suhu. Contoh soal 1. Hambatan penghantar berbanding langsung dengan 1. Luas penampang penghantar, 2. Panjang penghantar, 3. Massa jenis penghantar, 4. Hambat jenis penghantar. Ketentuan yang benar adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya. R sama dengan ρ L per A. Persamaan di atas dapat dibaca. Hambatan penghantar berbanding lurus dengan hambatan jenis penghantar, berbanding lurus dengan panjang penghantar, dan berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Jadi jawabannya adalah D, 2 dan 4. Contoh soal 2. Tabel di bawah ini merupakan hasil percobaan 5 jenis kawat yang mempunyai hambatan yang sama. Berdasarkan tabel di atas, kawat yang mempunyai hambatan jenis terbesar adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya. R sama dengan ρ L per A, atau ρ sama dengan R A per L. Untuk kawat 1, hambatan jenis penghantarnya ρ1 sama dengan R A1 per L1. Setelah dimasukkan data-datanya, didapatkan ρ1 sama dengan Rj per X.
Untuk kawat 2, hambatan jenis penghantarnya ρ2 sama dengan Ra2 per L2. Setelah dimasukkan data-datanya, didapatkan ρ2 sama dengan setengah R J per E. Untuk kawat 3, hambatan jenis penghantarnya ρ3 sama dengan Ra3 per L3. Setelah dimasukkan data-datanya, didapatkan ρ3 sama dengan 6 Rz per E. Untuk kawat 4, hambatan jenis penghantarnya ρ4 sama dengan Ra4 per L4. Setelah dimasukkan data-datanya, didapatkan ρ4 sama dengan 10 Rz per E. Untuk kawat 5, hambatan jenis penghantarnya ρ5 sama dengan Ra5 per L5. Setelah dimasukkan data-datanya, didapatkan ρ5 sama dengan 1 per 15 Rz per E. Terlihat bahwa kawat nomor 4 memiliki hambatan jenis paling besar, yaitu ρ4 sama dengan 10 Rz per E. Jadi jawabannya adalah D, kawat nomor 4.